Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagi kita umat Islam, bagaimana hukumnya mengucapkan selamat hari ibu yang jatuh pada setiap tanggal 22 Desember? Bagaimana pula hukumnya kalau orang Islam memperingatinya dengan berbagai cara? Terima kasih jawabannya, Buya. Ada beberapa hal yang diambil dari luar Islam yang seolah-olah di dalam Islam itu kok tidak ada. Berarti karena kebodohan kita tentang Islam. Ada istilah emansipasi, itu tidak berlaku dalam Islam. Emansipasi, sebelum bicara hari ibu, emansipasi itu ada aja di negeri kafir sana, yang martabat wanita begitu rendahnya, sehingga karena rendah perlu diangkat, namanya perlu emansipasi. Makanya orang Islam jangan latah dengan istilah. Nggak ada dalam Islam emansipasi. Wanita sudah dimuliakan kok, mulai menikah pun tidak usah ribet-ribet, tinggal menerima nafkah, kemudian dimuliakan, jadi ibu pun kata Rasulullah, ayun nasi ahaqqu bi husni sahabati, siapakah orang yang perlu aku perlakukan baik ya Rasulullah? Siapa yang paling berhak untuk aku perlakukan baik ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Semuanya. Islam sudah mal wanita tinggi, maka nggak perlu istilah emansipasi. Jangan latah. Makanya bagaimana emansipasi dalam Islam? Nggak perlu emansipasi dalam Islam. Wong wanita tidak pernah direndahkan kok dalam Islam. Kenapa harus diemansipasi lagi? Termasuk istilah hari ibu. Ibu sudah luar biasa dimuliakan dalam Islam. Nggak perlu hari ibu setahun. Itu juga ada ceritanya. Hari ibu itu dulu ada di sebagian negara itu tuntutan atau himbauan karena banyak orang-orang yang sudah lalai dengan urusan ibundanya. Jadi ibu itu tidak begitu banyak artinya, masukkan panti jompo dan sebagainya, bertemu di hari rayanya saja, itu pun kadang hanya bunganya saja yang datang sambil minta maaf, mohon maaf mam, tahun ini saya tidak bisa datang karena saya sibuk, padahal setahun sekali, mau ketemu cucunya juga susah. Maka perlu diadakan hari memperhatikan ibu. Hari itu harus berkasih sayang dengan ibu. Masa ngasih sayang ibu hanya setahun sekali? Nah, dari sanalah kisah itu ada, kisah emansipasi juga begitu, diadopsi di negeri-negeri Islam. Kisah hari ibu pun begitu. Cuman kalau kita mengangkat wanita dan mengangkat ibu dalam Islam sudah ada, nggak harus pakai istilah tanggal berapa tadi? Tanggal berapa? 22 Desember. Nggak harus setiap hari, setiap malam kita habis sholat mendoakan ibunda kita. Bukan setahun sekali. Dan setiap negara berbeda-beda kok katanya itu. Setiap negara berbeda-beda. Hanya waktu mungkin di Indonesia itu hari ibu tuh beda makna hari ibu yang ada di Indonesia dengan yang ada di tempat lain. Bisa jadi di Indonesia kalau baca sejarah seperti ada sedikit perbedaan, tapi ada sedikit kesamaan juga. Sedikit perbedaannya misalnya di Indonesia waktu itu tuh untuk memberdayakan peran wanita dan sebagainya, atau untuk menghormati wanita, atau untuk menjadi hari agar kita mengingat wanita agar dihormati setiap masa. Bisa saja kalau semacam itu. Cuman pada dasarnya hari ibu tidak pernah ada dalam Islam yang sifatnya tahunan. Hari ibu dalam Islam setiap saat. Anda habis sholat harus Rabbi firli wali walidayya, bapak ibumu kau doakan. Nggak boleh nginget ibu setahun sekali. Maksudnya apa? Islam lebih dari itu semuanya. Jadi kalau Anda mengikuti perayaan hari ibu, Anda turun pangkat. Masa ibu harus setahun sekali? Anda turun pangkat. Apakah nggak boleh? Wong mengangkat ibunda kok tidak boleh? Ya boleh-boleh saja. Cuman Anda turun pangkat. Masa berbakti pada ibunya urusan setahun sekali 22 Desember atau tanggal berapa di negeri lain setiap saat. Jadi Anda sudah punya yang lebih agung lagi, ibundamu setiap saat dalam doamu, pengabdianmu terus. Itu yang ada di dalam Islam. Lalu bagaimana merayakan itu semuanya? Jika makna isinya adalah untuk memuliakan ibunda, tidak bisa kita larang. Tidak bisa kita larang untuk memuliakan ibunda. Apalagi di saat ibunda sudah mulai ditelantarkan. Cuman cara Islam itu yang lebih daripada itu semuanya, melebihi daripada kisah-kisah hari ibu. Islam dimuliakan wanita lahir dari seorang. Kalau kita bicara tentang kemuliaan wanita dalam Islam, dari terlahir wanita dalam Islam dia akan bangga karena dia harus hidup dengan seorang ibu dan seorang ayah. Tapi kalau tanpa Islam bisa saja seorang anak lahir bapaknya di mana? 16 orang katanya. Nggak jelas bapaknya yang mana. Dalam Islam ada di bawah pernikahan yang sah dan halal. Kemudian setelah itu apa? Ada Nabi berikan jaminan kalau ada seorang bapak diberi 2 anak perempuan lalu dirawat dengan benar akan dapat surga. Disanjung ngurusi anak perempuan.
Anak perempuan disanjung yang ngurusi anak perempuan. Artinya apa? Perempuan dimuliakan oleh Rasulullah bahwasanya, hei para bapak ibunya anak perempuan, ketahuilah, perhatikan. Kalau punya 2 anak perempuan, bahkan sebagian riwayat 1 pun, kalau kurawat dengan benar, mengambil di luar Islam juga aneh. Bukan setahun sekali. Artinya, kalau setahun sekali kita tidak mengatakan itu adalah menjadi tidak boleh loh. Jika maksudnya menghormati ibu, yang ada di dalam Islam lebih dari itu semuanya. Maka Anda tidak perlu dengan istilah hari ibu, karena hari ibu bagi Anda adalah setiap saat. Bukan tanggal 20 Desember saja. Cuman bagaimana kalau jika ada orang merayakan yang demikian? Jika tujuannya memang untuk menggugah orang yang lupa ibundanya, ya menjadi satu acara yang sah. Tapi jangan sampai dianggap acara memuliakan ibu hanya di hari itu saja. Masa untuk mengucapkan I love you mom hanya tanggal 20 Desember? Kok pelit banget? Penghormatan nggak ada, setiap saat dalam Islam itu saja. Jadi kalau tujuannya adalah untuk muliakan ibunda, maka boleh kita membuat acara muliakan ibunda. Bulan, anggap saja bulan, bukan boleh sebulan sekali. Mungkin setiap tanggal 9 bulan kita muliakan ibunda juga sah-sah saja. Atau setiap minggu, atau setiap tahun, dengan catatan bukan berarti di hari selain itu kita tidak muliakan ibunda. Kemudian harus kita pisah dari mengikuti tradisi-tradisi yang ada di negeri kafir sana. Dan kita harus tahu sebabnya itu apa. Jika kembali kepada sebabnya, nggak masuk dalam Islam. Itu sebabnya adalah di saat ibunda pada ditelantarkan. Sama emansipasi, sebab ada kisah emansipasi adalah di negeri sana, bahkan di Eropa dan sebagainya. Di saat wanita direndahkan, perlu diemansipasi. Maka jika kasusnya semacam itu, Islam nggak ikut-ikut. Nggak perlu itu semuanya. Nggak perlu hari ibu, nggak perlu emansipasi. Karena kita sudah punya syariat Nabi Muhammad SAW yang sudah melebihi dari itu semuanya. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab.